Ada 3 golongan nanti yang akan kekal di dalam neraka. Apabila dia dalam keadaan ketiga golongan ini, 3 hal ini, dia meninggal dunia kemudian tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Yang pertama adalah orang kafir. Kemudian orang kafir ini ulama memberikan perinci. Ada kafir secara global, yaitu secara global itu adalah betul-betul orang itu tidak percaya adanya Allah. Mereka tidak mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang mereka tuhankan. Ini secara global, secara mutlak kafirnya. Kemudian ada juga orang yang kafir secara mereka percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, namun dia mengingkari satu risalah dari nabi-nabi mereka. Misalnya mereka mengingkari nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan kafir, namun mereka secara mentuhankan Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik ini adalah orang yang percaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga menyembah selain daripada Allah, atau percaya sesuatu selain daripada Allah, yang ketika dia memiliki sesuatu itu, dia mengatakan kepada sesuatu itu bahwa dia bisa memberikan kekuatan sama seperti yang Allah berikan kekuatan itu. Dan bisa saja dia adalah seorang muslim, dia mentuhankan Allah, menyembah Allah. Bisa saja dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia memiliki suatu benda atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terkadang banyak kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dia mengaku setiap hari dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi selepas daripada itu dia datang ke kuburan, ke pohon-pohonan. Ya, untuk apa? Untuk meminta sesuatu dari pohon dan kuburan itu. Misalnya ada seorang yang meninggal, yang orang itu dikenal sebagai memiliki kelebihan, kehebatan, maka dia pergi di situ meminta kehebatannya kembali. Misalnya dia pergi di kuburan itu, dia meminta sesuatu yang bisa melindungi dirinya. Atau bahkan ada orang yang kita dapatkan, dia mengambil tanah dari kuburan orang yang dikatakan hebat itu, kemudian dijadikan pelindung untuk dirinya, karena dia mengira bahwa, dia percaya bahwa hal itu bisa memberikan kekuatan terhadap dirinya. Maka itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menggandengkan sesuatu yang sama kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia percaya dengan kekuatan Allah, dia percaya dengan Allah, senantiasa menyembah Allah, tapi dia percaya kepada sesuatu yang mampu mengimbangi, menurut dia mengimbangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ke pohon, katanya pohon ini bisa memberikan kita jodoh, pohon ini bisa memberikan kita yang bisa menyelamatkan kita atau memberikan kekuatan kepada kita. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bahwa segala kekuatan, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, kepada kehidupan di muka bumi ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita percaya kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka kita sudah musyrik kepada Allah. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi adalah ke kuburan-kuburan, bukan datang. Tidak dilarang untuk datang ke kuburan. Ketika kita ke kuburan, itu akan mengingatkan kita kepada kematian, menyadarkan kita bahwa betul-betul kita akan menghadap kepada Allah, betul-betul kita akan meninggal dunia, betul-betul kita akan meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih kuat, lebih khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah. Itu banyak orang yang datang ke kuburan, itu datang minta barakah lah, datang minta kekuatan lah.
Ya, berkah itu dari Allah, bukan dari kuburan berkah itu. Kita datang di sana, kita doakan saja mereka. Kita datang mendoakan, semoga doa itu sampai juga kepada kita. Artinya apa? Ketika kita mendoakan orang diselamatkan dari kuburnya, dari azab kubur, maka doa itu mudah-mudahan kembali kepada kita suatu saat ketika kita menghadap kepada Allah, kita jauh daripada azab kubur. Seperti itu zaman dimuliakan. Yang ketiga adalah orang yang munafik. Nah, munafik ini muslim, tapi dia masuk kepada muslim itu dia mengatakan iyyaka na'budu, dia mengatakan menyembah kepada Allah, tapi secara lisan saja. Dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, Islam, mengakui bahwa baginda Rasul adalah nabi Allah, tapi dia tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan munafik. Atau ketika misalnya munafik, artinya bahasa modernnya adalah lain di mulut, lain di hati. Ketika dia mengatakan aku sungguh memujimu, engkau sungguh baik terhadapku, ya, dia berlaku baik terhadap kita, padahal dalam hatinya dia membenci kita. Nah, itulah yang disebut dengan munafik. Dalam sebuah dalil disebutkan bahwa innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dia ditempatkan pada posisi neraka tingkatan yang paling bawah. Jadi ini hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.